Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alia Dwi Nur Azizah dengan 3 digit NIM terakhir saya 111. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Apa sih reproduksi itu? Reproduksi itu yaitu memproduksi kembali keturunan. Jadi reproduksi adalah proses biologi untuk menghasilkan keturunan berupa spesies yang sama dengan induknya. Nah, sistem reproduksi ini adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunannya yang melibatkan produksi sel, reproduksi atau gamet, pembuahan, dan perkembangan embrio serta janin. Sistem ini sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu spesies dan pada manusia. Sistem reproduksi pria menghasilkan sperma, sementara sistem reproduksi wanita menghasilkan sel telur, serta keduanya juga menghasilkan hormon seks yang mengatur fungsi reproduksi. Dan pada video kali ini kita akan lebih fokus membahas mengenai sistem reproduksi laki-laki, yaitu suatu sistem yang berfungsi untuk memproduksi dan menghantarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian utama yang bekerja sama untuk memproduksi hormon dan sperma yang diperlukan untuk saat proses reproduksi. Nah, selanjutnya ada tujuan reproduksi, yaitu ada untuk mempertahankan kelangsungan atau kelestarian suatu makhluk hidup, lalu untuk meningkatkan variasi genetik, khususnya bagi makhluk hidup yang bereproduksi secara seksual. Nah, pada organ reproduksi terdapat dua organ, yaitu organ eksternal atau luar dan organ internal atau dalam. Pada organ eksternal atau luar ini terdapat penis dan skrotum. Dan sedangkan pada organ internal atau dalam terdapat testis, epididymis, vas deferens, vesikula seminal, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, dan uretra. Yang pertama ada bagian luar sistem reproduksi pada laki-laki, yaitu ada penis dan skrotum. Yang pertama ada penis yang merupakan organ yang berperan untuk kopulasi atau persetubuhan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan agar dapat memindahkan semen ke dalam rahim wanita. Penis ini dikelilingi oleh jaringan yang banyak mengandung rongga darah yang apabila terjadi suatu hal, maka kavernosum itu penuh berisi darah dan penis akan tegak dan mengembang yang disebut dengan ereksi. Dalam keadaan ereksi, penis akan secara maksimal melakukan tugasnya sebagai alat kopulasi yang fungsinya sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Dan penis ini terdiri dari pangkal penis yang melekat pada struktur balut bagian bawah dan tulang panggul. Bagian batang yang terlihat dan glans atau kepala penis atau ujung berbentuk kerucut. Lubang uretra atau saluran yang mengangkut air mani dan urin terletak di ujung kepala penis. Selanjutnya ada skrotum, yaitu kantong kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan testis. Nah, organ ini memiliki struktur yang elastis dan berlapis-lapis yang memungkinkan skrotum untuk menyesuaikan suhu testis agar tetap ideal sebagai produksi sperma. Fungsi utama dari skrotum adalah sebagai pelindung testis dan pengatur suhu. Menjaga suhu testis sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu normal, yaitu sekitar 34 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Dikarenakan proses pembentukan sperma yang optimal pada suhu 2 derajat Celcius di bawah suhu normal. Selanjutnya ada skrotum. Lalu ada bagian dalam sistem reproduksi laki-laki, yaitu ada testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar reproduksi, vesikula seminalis,
kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Selanjutnya ada testis, yaitu organ reproduksi yang berbentuk bulat seperti telur yang berjumlah 2 atau satu pasang yang terdapat di dalam skrotum. Nah, fungsi testis ini sebagai tempat dihasilkannya sperma dan hormon testosteron. Fase sperma itu merupakan sel kelamin jantan yang berfungsi untuk membuahi sel telur yang akan berkembang menjadi janin. Nah, hormon testosteron itu senyawa yang merangsang perubahan fisik pada laki-laki di saat masa pubertas seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada area tertentu. Nah, testis ini juga memiliki tabung yang disebut tubulus seminiferus yang berperan dalam proses produksi sperma. Produksi sperma itu biasanya dimulai saat masa pubertas tadi yang saya sebutkan sekitar usia 11-15 tahun. Nah, testis ini kan tersusun atas saluran tubulus seminiferus, dan jika kita lihat sayatan melintangnya tubulus seminiferus ini bakal kelihatan sperma yang akan berkembang. Artinya, disinilah tempat terjadinya pembentukan sperma atau juga disebut sebagai spermagenesis. Nah, selanjutnya ada epididymis, yaitu tabung panjang melingkar yang terletak di belakang testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan pematangan sperma. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan pematangan sperma. Pematangan di sini maksudnya itu kemampuan pergerakan sperma ditingkatkan. Setelah matang, maka sperma akan bergerak menuju fase deferens. Selanjutnya ada fase deferens, yaitu tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke uretra. Nah, tabung ini berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang dari epididymis menuju uretra sebagai persiapan untuk dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Selanjutnya ada uretra, yaitu saluran akhir dari saluran reproduksi pada laki-laki yang terdapat pada penis sebagai keluarnya urin dan sperma atau air mani. Selain itu, uretra juga menjadi saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Namun saat ejakulasi, urin tidak bisa mengalir ke uretra sehingga hanya air mani saja yang keluar. Selanjutnya ada uretra, berikutnya kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi menghasilkan getah dan cairan yang akan bercampur dengan sperma sebagai nutrisi dan pelindung. Nah, organ bagian kelenjar reproduksi terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Berikutnya kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi menghasilkan getah dan cairan yang akan bercampur dengan sperma sebagai nutrisi dan pelindung. Nah, organ bagian Vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini merupakan kantung yang menghasilkan cairan lengket berwarna kuning dan bersifat basah yang mengandung glukosan sebagai sumber energi bagi sperma. Vesikula ini berbentuk kantung kecil yang terletak di belakang kantong kemih. Nah, vesikula ini kurang lebih berukuran 5 cm yang menempel pada prostat. Vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini merupakan kantung yang menghasilkan cairan lengket berwarna kuning dan bersifat basah yang mengandung glukosan sebagai sumber energi bagi sperma. Vesikula ini berbentuk kantung kecil yang terletak di belakang kantong kemih. Nah, vesikula ini kurang lebih berukuran 5 cm. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini adalah kelenjar saluran kacang kenari yang terletak di bawah kandungan kemih. Nah, kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan cairan yang encer dan berwarna putih yang bersifat asam dan mengandung sitrat sebagai penutrisi sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini adalah kelenjar saluran kacang kenari yang terletak di bawah kandungan kemih.
kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan cairan yang encer dan berwarna putih yang bersifat asam dan mengandung sitrat sebagai penutrisi sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini adalah kelenjar saluran kacang kenari yang terletak di bawah kandungan kemih. Nah, kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan. Yang terakhir ada kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini yang menghasilkan cairan bening dan bulir yang bersifat basah untuk menetralkan pH uretra yang bersifat asam. Cairan ini itu akan dikeluarkan duluan sebelum sperma dikeluarkan. Yang terakhir, Selanjutnya ada gangguan pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ada kanker testis, yaitu penyakit ketika sel-sel di dalam testis tumbuh secara tidak terkendali dan berubah menjadi sel ganas atau tumor. Testis sendiri ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Penyakit ini sering menyerang laki-laki pada usia 15-35 tahun dan dapat menyebar ke organ lain bila tidak segera diobati. Penyebab dari penyakit kanker testis ini bisa terjadi karena faktor genetik atau keturunan, testis tidak turun ke skortum sejak lahir, paparan bahan kimia berbahaya atau radiasi, riwayat keluarga penderita kanker testis. Lalu, gejalanya adanya benjolan atau pembengkakan pada salah satu testis, rasa berat atau nyeri di bagian bawah perut atau skortum, perbedaan ukuran antara kedua testis, lalu nyeri tumpul di punggung bagian bawah. Selanjutnya ada prostatitis, yaitu peradangan atau pembengkakan pada kelenjar prostat, organ kecil di bawah kandung kemih yang berfungsi menghasilkan cairan sperma. Kondisi ini biasa bersifat akut atau tiba-tiba dan berat. Nah, penyebabnya infeksi bakteri yang menyebar ke prostat melalui saluran kemih, gangguan saraf atau otot di panggul, cedera di daerah perineum, atau juga bisa stres dan kelelahan. Gejalanya yaitu nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil dan sering buang air kecil terutama pada malam hari, nyeri di panggul, punggung bawah atau alat kelamin, serta disertai demam dan menggigil. Selanjutnya ada epididymitis, yaitu peradangan pada epididymis, saluran di belakang testis yang berfungsi menyimpan dan membawa sperma. Penyakit ini umumnya terjadi akibat infeksi bakteri dari saluran kemih atau penyakit menular seksual. Penyebabnya bisa terjadi karena infeksi bakteri, hubungan seksual tanpa pengaman, cedera pada skortum, aliran balik urin ke epididymis. Lalu gejalanya yaitu nyeri dan bengkak pada testis, rasa nyeri bertambah saat berjalan atau berdiri lama, demam ringan, serta keluarnya cairan dari ujung penis. Selanjutnya ada hipogonadisme, yaitu kondisi di mana testis tidak mampu memproduksi cukup hormon testosteron atau sperma secara normal. Hormon testosteron ini berperan penting dalam pembentukan otot, pertumbuhan rambut, suara, dan fungsi seksual pria. Penyebabnya bisa terjadi karena kelainan genetik seperti sindrom Klinefelter, cedera atau infeksi pada testis, gangguan pada kelenjar hipotalamus atau hipofisis di otak, efek penuaan atau penggunaan obat tertentu. Gejalanya yaitu penurunan gairah seksual dan kesuburan, kelelahan berlebihan dan suasana hati mudah berubah, pertumbuhan rambut di wajah dan tubuh berkurang, suara tidak membesar, penurunan massa otot, dan kepadatan tulang.
Selanjutnya ada uretritis, yaitu peradangan pada uretra, yaitu saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih yang keluar pada tubuh dan juga membawa sperma saat ejakulasi. Nah, kondisi ini sering dikaitkan dengan infeksi menular seksual. Penyebabnya bisa terjadi infeksi seperti Neisseria gonorrhoeae atau gonore, iritasi akibat bahan kimia pada sabun, spermisida atau cedera mekanis karena penggunaan alat medis. Lalu gejalanya yaitu nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, keluarnya cairan bening atau keruh dari ujung penis, lalu rasa gatal atau nyeri di dalam uretra.